Mohon cek suara saya baik di sana. Apakah berisik? Baik, Pak, terdengar baik, Pak. Ya, enggak, tidak berisik ya. Tidak, Pak, tidak. Oke, puji Tuhan. Kalau begitu, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Raja semesta alam, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal dan pikiran, itu yang menyertai kami dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Bersuaralah Tuhan kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan suara hati-Mu Tuhan, dan menjadikan firman-Mu Tuhan menjadi tongkat di jalan yang licin, dan terang bagi jalan yang gelap. Tuhan yang maha baik, firman-Mu menuntun kami ke jalan yang benar. Karena itu Tuhan, buka telinga kami Tuhan, agar telinga kami mendengar, buka mata kami Tuhan, agar mata kami melihat. Sebab dengan demikian Tuhan, yang bisa percaya, dan kami bisa mengetahui Tuhan, firman-Mu yang sungguh berkuasa. Inilah doa permohonan kami Tuhan di pagi ini menyambut Engkau ya Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya senantiasa pakai dua perangkat kalau ini ya, kalau Zoom, lagi saya yang mengisi acara Zoom, eh, jadi jangan heran kalau layarnya berbeda, videonya berbeda, suaranya berbeda, itu sudah hal biasa ya, yang saya lakukan karena memang keterbatasan perangkat yang tidak begitu finish good ya dari pabriknya. Saya nggak tahu kalau saya buka layar senantiasa ini hilang video saya. Ini saya pakai dua perangkat. Hari ini kita akan membahas Joshua, Nabi Tuhan yang tiba-tiba. Ya, sebenarnya saya bahasnya dari Joshua pasal 1 sampai 24, tetapi saya fokus di Joshua 24 ayat 1. Bapak Ibu, dalam kondisi ini, dalam cerita ini, kita semua tahu bahwa Joshua adalah penerus tongkat estafet kepemimpinan dari Musa. Tapi kita harus belajar apakah yang bisa kita pelajari dari kitab Joshua ini, satu kitab full, satu kitab penuh, dari mulai pasal 1 sampai pasal 24. Itulah sebabnya saya tulis itu pasal 1 sampai 24. Bukan Joshua 1 ayat 24. Kalau Joshua 1 ayat 24 tidak ada. Nah, gitu. Tidak ada Joshua 1 pasal 24. Ya, biar jangan sampai salah pemahaman ya. Di dalam Joshua pasal 1, hambaku Musa telah mati, kata Tuhan. Maka pimpinlah Israel, bangsa yang besar itu. Bapak Ibu, saya tidak sedang menggiring kita supaya masuk ke dalam uh, keseluruhan, membahas tentang bahasanya, kalimatnya, kata-katanya dalam Joshua, dalam kitab Joshua ini. Tetapi lebih kepada bagaimana kita menyikapi kitab Joshua dengan segala kondisi konsekuensi dari pasal demi pasal kitab Joshua. Di sana dikatakan juga dalam pasal 1 bahwa Joshua sudah mengetahui dan sudah mengalami bahwa Musa membaptis bangsa Israel dengan memasukkan bangsa Israel dalam satu laut, Laut Teberau. Lalu mereka keluar dari Laut Teberau. Bapak Ibu, yang saya sampaikan barusan ini adalah ajaran teologi. Karena Musa sendiri pun tidak mengetahui, tidak sadar persis bahwa dia membaptis bangsa Israel secara manusiawi, tetapi yang membaptis sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Tetapi ternyata Joshua juga membaptis bangsa Israel di Sungai Jordan. Jadi dua kali bangsa Israel itu dibaptis. Dibaptis pertama dari 2 juta penduduk bangsa Israel, 2 juta bangsa Israel itu hanya 2 orang yang hidup. Termasuk Musa,
tidak selamat dari kematian, gitu. Yakni hanya Joshua dan Kaleb. Nah, itulah sebabnya dilakukan lagi baptisan untuk generasi baru. Nah, dalam Joshua pasal 2, setelah pesan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah pesan Tuhan kepada Joshua di pasal 2. Joshua membuat perjanjian, bahkan perjanjian itu diikatkan kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel bilang, baik sebagaimana kamu patuh kepada Musa, kami juga akan patuh kepada engkau. Itulah jawaban bangsa Israel. Demikian juga utusan Joshua yang membuat perjanjian. Artinya ada 10 pengintai yang dikirim Joshua awalnya, lalu dikirim dua pengintai. Dan ketika 2 pengintai ini dikirim, mereka hampir saja tertangkap dan diselamatkan oleh seorang pelacur, dan dia membuat perjanjian kepada pelacur itu bahwa dia tidak akan dibunuh. Dia bersama si isi rumahnya, keluarganya yang diselamatkannya. Setelah 2 pasal kita baca kitab Joshua, tentu saja ini sangat ringkas untuk kita bahas dengan beberapa kalimat saya mewakilinya. Itulah tidak cukup sebenarnya. Karena kita akan bahas semua pasal 1 sampai pasal 24, tetapi tidak satu persatu tentunya. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu sudah pernah membaca kitab Joshua dari mulai awal. Joshua pasal 3, seperti saya katakan tadi, disinilah dituliskan tentang baptisan di tengah laut, yaitu Musa, dan baptisan di tengah-tengah sungai, yaitu Joshua. Akan menarik. Bapak Ibu, saya berharap kita menyimak, dan walaupun sambil menggoreng atau apa, nggak masalah. Yang penting, kitab Wahyu mengatakan, hendaklah yang bertelinga mendengar. Bapak Ibu yang terkasih, di sini ada Joshua pasal 4 sampai 14. Artinya saya langsung ringkas. Langsung 10 pasal. Di Joshua pasal 4 sampai 14, sekali lagi bukan Joshua 4 ayat 11, pasal 4, bukan Joshua 4 ayat 11, ayat 14 ya, bukan. Tetapi Joshua pasal 4 sampai pasal 14. Ya, membuat tanda. Tanda apa yang diberikan Joshua? Itu batu bertindih-tindih. Kalau orang Batak bilang, itu batu bertindih saya dari setahun lalu. Begitulah juga filosofis yang terjadi di Joshua. Jadi ketika saya katakan bangsa Israel itu sangat mirip dan sangat identik dengan Batak, dan Batak adalah bangsa Israel karena memang sangat banyak identiknya. Bagi orang-orang yang menyangkal ini, saya ragu kalau saya ajak diskusi atau mungkin bahkan sampai debat, saya ragu referensi kita tidak akan sama. Karena saya ragu orang yang saya ajak itu apakah sama-sama orang Batak atau bukan. Yang kedua, apakah dia pernah masuk institusi dan seterusnya atau bukan. Tapi tempo hari ada orang Manado, bukan ke sukunya ya, tetapi saya coba menyembunyikan nama beliau. Perempuan pula dia itu. Ketika saya bilang, pada saat itu saya ngajar okultisme, dia bilang nggak ada miripnya sama bangsa Israel orang Batak. Waduh, nggak tahu dia bahwa terlampau banyak pun kemiripannya. Gitu. Ketika membuat tanda, ketika berbicara, menggunakan bahasa, hampir semuanya, bahkan ada istiadatnya pun sama persis dengan bangsa Israel. Di Joshua pasal 4 14 sampai 14 ini juga memberi petunjuk dan atau pemberian penjelasan. Contohnya ketika bangsa Israel menghancurkan tembok Jericho, bagaimana mereka mengelilinginya, mengapa mereka harus diam di hari pertama sampai hari ke-6, sampai hari ke-7 mereka berteriak, langsunglah tembok itu runtuh. Jelas petunjuknya, jelas arahannya, penjelasannya jelas. Dan itulah yang dilakukan Joshua. Joshua membebaskan, memberikan kebebasan kepada bangsa Israel. Joshua melakukan sunat 2 kali. Kenapa 2 kali? Seperti baptisan tadi. Musa membaptis, Joshua membaptis juga. Musa menyunat, Joshua juga menyunat. Musa berperang, Joshua juga berperang. Satu
lagi yang saya ringkas 10 pasal langsung sebelum habis kitab Joshua ini adalah Joshua pasal 15 sampai pasal 23. Di sana ada pembagian harta. Di dalam pasal 15 sampai pasal 23 ada pembagian harta. Sianu di timur, Sianu di selatan. Bahkan ada lagi keponakan, ada keluarga Joshua bilang setelah menikah, yang ya aku meminta sebagian ini karena di sini banyak air, kasih juga aku yang kering, kasih aku yang ini, macam begitu. Tapi yang menjadi menarik adalah saya tidak langsung letter late ambil dari 10 pasal itu, yang 10 pasal itu, lalu mengambil ringkasannya. Tidak. Saya ambil pokok intinya, apa semantiknya, pesan makna di balik kata-kata itu. Maka saya temukan adalah ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, Musa dan seluruh bangsa Israel mendapat harta dari bangsa Mesir. Terlepas antara menjara, meminta, atau bahkan disukarela, mereka membawa harta. Karena Alkitab mengatakan bahkan mereka tidak menjarah, mereka tidak mencuri, mereka tidak merampok. Tetapi mereka justru diberikan dengan suka hati, dengan sukacita oleh bangsa Mesir kepada bangsa Israel. Karena mereka dalam keadaan sedih. Anak sulung mereka mati kena ulah Tuhan, dan mereka memberikan harta mereka kepada bangsa Israel. Tapi ketika mereka merebut dan mencari harta hasil rampasan, bahkan sampai ada pasukan yang khusus tugasnya menjaga harta jarahan atau harta perang. Bapak Ibu, Joshua itu hanya 24 pasal dan ini adalah pasal terakhirnya. Nah, bukan langsung selesai ya Bu. Aduh, bukan. Ini. Yaitu inilah yang paling terkenal dari Joshua. Kenapa Joshua itu sangat terkenal sebagai nabi yang fenomenal? Ini dia. Joshua pasal 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah ayat yang sangat fenomenal dalam kitab Joshua. Saya perbesar di sana ada satu kalimat potongan dari ayat 24 pasal 24 ayat 15 ini adalah, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah kalimat yang menggugah semua selera orang ketika dia berbicara pasal 24 ayat 15 ini dari kitab Joshua. Mengapa sampai ada kalimat Joshua, tetapi aku dan seisi rumah akan beribadah kepada Tuhan. Padahal di pasal 1 dan pasal 2 tadi jelas kita simak bahwa bangsa Israel mengatakan, kami patuh kepada Musa, demikian juga kami patuh kepada engkau. Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan dia juga melakukan hal yang sama. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya Joshua juga mengalami gonjang-ganjing kepemimpinan. Dia juga mengalami ketidakpercayaan dari bangsa Israel. Bahkan ketika itu ada terjadi ketika masa Musa memimpin bangsa Israel, ada orang yang mengatakan kepada Musa, kami nggak percaya kepadamu Musa. Kau bukannya membawa kami ke tanah yang berlimpah susu dan madunya, tapi kamu membunuh kami di padang gurun ini. Musa tidak menjawab orang tersebut, tetapi Musa mengadu kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, udah, jauhkanlah dirimu dari dia. Tapi apa yang terjadi? Musa tetap mengasihinya. Janganlah semua ya Tuhan, kau bunuh bangsa ini. Janganlah ya Tuhan. Musa mengatakan demikian. Lalu asingkanlah dirimu pada orang-orang yang menentang engkau. Lalu dia mengasingkan diri pada orang-orang yang menentang dia. Dan apa yang terjadi? Tanah terbelah.
Mereka semuanya menentang Musa, ditelan hidup-hidup ke dalam bawah tanah. Lalu ada petir datang menyambar dari langit, membakar mereka hangus. Sebegitu keras dan kejamnya lah Tuhan. Ketika Tuhan, orang yang diurapinya, nabi yang diurapinya, perintah yang dikerjakannya, dibantah, ditolak. Yesus sangat menyadari hal ini. Bapak Ibu yang terkasih, apakah engkau menolak firman Tuhan? Apakah engkau tidak percaya akan Tuhan? Apakah engkau meniadakan bahwa Tuhan benar-benar Tuhan yang perlu disembah, benar-benar Tuhan yang harus dipatuhi? Jika engkau mengatakan dirimu patuh pada Tuhan, lantas apa buktinya? Engkau mengatakan, engkau berikrar, engkau sungguh-sungguh mengutip pasal 24 ayat 15 ini. C. Tetapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamu adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu terkasih, apa hubungannya dengan kitab Yosua ini? Apa hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita bisa belajar dari kitab Yosua ini? Apa yang seharusnya bisa kita pegang dari kitab Yosua ini? Bagaimana kita bisa belajar dari kitab Yosua ini? Bukankah kita bukan bangsa Israel? Bukankah kita adalah yang dicangkokkan? Inilah dasar teologianya, kita adalah dicangkokkan. Salah satu ayat yang mendukung. Ya, salah satu ayat yang mendukung. 1 Petrus 2:9 demikian bunyinya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu terkasih, sungguh tidak mudah menyampaikan kalimat tersebut, apalagi kalimat tersebut kepada bangsa yang tegar tengkuk, yang melawan, yang menghina Tuhan. Tetapi Tuhan sungguh baik. Dia kirim pengajar-pengajarnya, dia kirim murid-muridnya, anak-anaknya, dia kirim hamba-hambanya. Karena Alkitab mengatakan bukan kematian orang fasik, orang pendosa, orang yang jahat itu yang kuinginkan, tetapi pertobatan. Nah, Tuhan sungguh baik ya Bapak Ibu. Jika kita memang diinginkan Tuhan bertobat, lantas mengapa kita tidak memilih jalan pertobatan tersebut? Bapak Ibu yang terkasih, tentu tidak mudah ya mengatakan satu hal menjadi suatu kebenaran. Tidak mudah. Tetapi apapun langsung mengambil sebab Tuhan itu harus dipuji-dipuja dan dipercaya. Nah, menjadi permasalahannya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu adalah seorang yang bukan bangsa Israel dan orang mengatakan engkau bukan bangsa Israel, engkau bukan umat pilihan, seberapa kuatkah engkau akan memegang teguh iman? Apakah yang akan kau lakukan ketika tuduhan itu terjadi padamu? Kau pendosa, kau telah melakukan A, B, C, D. Oke lah, di sini semua orang dewasa. Kau pendosa, kau sudah berzina, kau sudah membunuh, kamu sudah berbohong. Lalu kamu nggak bisa damai dengan dirimu sendiri. Kalau kau nggak bisa berdamai dengan dirimu sendiri, berarti kau tidak percaya 1 Petrus 2 ayat 9. Dia kejam kali, pastor. Kali dia mengkhianati, dia bajingan. Oh Tuhan, kata-kata itu keluarkan. Jangan pernah keluarkan lagi. Jangan pernah keluarkan lagi, karena ya Tuhan tahu kita semua yang diselamatkan ini adalah orang-orang yang tidak pantas. Orang-orang yang tidak pantas untuk dikasihani, orang-orang yang tidak pantas untuk dicintai, orang-orang yang tidak pantas mendapatkan keselamatan.
tetapi Tuhan memiliki. Memang kita tidak pantas. Maka Yohanes 3:16 itu pernah kita. Baik, saya tidak tahu, screen saya tidak bisa lagi share, saya nggak tahu lah apa yang terjadi. Emang saya selalu kurang dalam ilmu teknologi ini. Karena dulu Bapak Ibu, saya orang sangat hebat di bidang teknologi. Sangat-sangat hebat. Tapi karena saya tahu itu sangat berbahaya, saya bilang, no. Saya tidak mau menjadi orang yang hebat di bidang teknologi. Jadilah saya seperti ini. Ketika perangkat saya tidak bisa tahu cara mengobati. Begitu. Bapak Ibu terkasih, untungnya kita sudah bahas semua 24 pasal kitab Joshua. Karena pasal selanjutnya adalah kesimpulan, dan saya sudah hafal juga isi kesimpulannya. Bapak Ibu terkasih, saya berharap ketika kita membaca kitab Joshua, renungkan kembali isi kalimat per kalimat kitab Joshua. Joshua pernah berperang dan kalah, padahal dia mengikuti perintah Tuhan. Joshua pernah bahkan mau dilempari sama batu, sama seperti Musa, mau dilempari sama batu. Tapi dia memilih, aku percaya pada Tuhan. Maka pilihlah hari ini Bapak Ibu. Kau percaya nggak sama Tuhan? Kalau kau percaya sama Tuhanmu, apakah terjadi pelemparan batu itu? Jadi terjadi atau tidak? Bagaimana imanmu? Teguh atau tidak? Bisakah mulut kita mengatakan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego di depan Nebukadnezar? Tuanku Raja, sekalipun Tuhan yang kami sembah itu tidak menyelamatkan kami dari api yang menyala-nyala. Ketahuilah Tuanku Raja, kami sekali-sekali tidak mau menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan. Luar biasa. Itu luar biasa Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Gimana kita bisa menemukan iman seperti itu lagi? Luar biasa. Unspeakable. Untalkable. Bapak Ibu, Joshua dan Musa adalah gambaran Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus diketahui pelayanannya 3,5 tahun, Alkitab tidak menulis berapa lama Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan bagi. Apakah Yohanes Pembaptis di umur 20 tahun sudah membaptis? Berarti sudah 13 tahun dia bekerja. Apakah di umur 17 tahun dia sudah membaptis? Yang kita tahu dia sudah membaptis. Alkitab langsung menulis Yohanes Pembaptis. Itu lahir dia, bagaimana dia anak remaja sampai dia membaptis, tidak ada catatan di Alkitab tentang Yohanes Pembaptis. Demikian juga catatan setelah 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun sampai 19 tahun, bahkan 30 tahun usia Yesus, tidak ada secara rinci kemana Tuhan Yesus dan apa yang dia lakukan. Tapi saya sudah pernah membaca kemana Tuhan Yesus di usia 12 tahun sampai 19 tahun, bahkan sampai 30 tahun. Yesus pergi ke Mesir, dan Alkitab menulis Yesus pergi ke Mesir. Dia belajar di sana. Rasul Paulus pergi ke Mesir. Dia belajar. Mesir paling terkenal adalah piramid. Segitiga. Bangun ruang segitiga. Bapak Ibu, ini rahasia. Jika engkau tahu rahasia segitiga piramid itu, engkau tahu rahasia yang dipelajari oleh Paulus ketika dia di Mesir. Engkau tahu betapa Yesus Kristus sebegitu kuatnya pengetahuannya, sebegitu hebatnya pemahamannya terhadap scripture, terhadap
Taurat terhadap Alkitab. Bapak Ibu, rahasia ini tidak pernah ditemukan orang yang tidak harus dan akan. Saya tahu ada banyak hal yang di skip di Alkitab. Skip atau skip, dilewatkan. Kalau kasar saya mengatakan disembunyikan. Tapi bagaimana kita bisa tahu rahasia Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, jika engkau membaca, benar-benar membacanya dari Kejadian sampai Wahyu, tidak memahami seluruhnya, tetapi ketika Tuhan bekerja, berkata-kata di hatimu, dalam pikiranmu, desem kau harus tahu tentang ini. Desem kau harus perdalam kalimat ini. Desem harus kau hafal ayat ini. Biarlah Tuhan menuntun hidup. Temukan apa pesan Tuhan padamu. Damaikan dirimu. Desem bukan orang yang damai. Desem ini penjahat yang luar biasa sebelumnya. Pendosa, 10 perintah Tuhan, 11 yang Desem langgar. Tidak ada yang tidak dilanggar Desem. Semuanya dilanggar. Penjahat luar biasa. Tapi Desem katakan, aku adalah ranting yang hampir kau tebang. Kau buang, kau campakkan ke api yang menyala-nyala. Tapi aku dapat kasih karunia darimu. Dan aku tidak menyia-nyiakan. Jika 2013 saya menolak melayani Tuhan, maka setelah selesai pandemi, bahkan masih belum dicabut masa-masa sukar pandemi, Desember katakan, ini aku Tuhan, pimpin aku, bawa aku mau melayani. Makanya Desember pergi ke Nusa Kambangan. Sangat sedih saya rasanya, saya nggak tahu Pak Andre itu tidak jauh ternyata dari Purwokerto. Kita cukup lama di Purwokerto. Dari mulai sore, dari mulai sampai bahkan sampai tengah Purwokerto. Di stasiun Purwokerto ada 6 jam. Saya melayani sampai pada titik terendah manusia. Orang-orang yang akan dibunuh sebentar lagi dengan eksekusi mati, ditembak mati di kepalanya atau di jantungnya. Saya bertemu dengan orang-orang dihukum 20 tahun penjara, dihukum dengan hukuman seumur hidup. Tapi yang kedatangan saya terakhir, saya ketemu sama orang-orang yang sudah menjalani hukuman puluhan tahun dan dia akan bebas. Bulan depan orang yang saya layani, orang saya khotbahi, orang yang saya ajari di Nusa Kambangan, penjara paling ketat di Indonesia itu, akan keluar. Dan saya pesankan adalah, jadilah murid. Jadilah. Sebelum dia belajar teologi, saya pengen mencari guru, mentor. Tidak ada yang bersedia. Sampai ketemu, saya bersabatikal dia. Lalu saya belajar. Lalu saya temukan. Karena itu Bapak Ibu, jika engkau memang punya kerinduan, sangat punya kerinduan untuk memahami seluruh Alkitab, untuk memahami apa yang dikatakan Tuhan. Let's say setidak-tidaknya engkau punya pegangan hidup. Kalau engkau cenderung belajar teolognya, belajar ilmunya, belajar pemahaman Alkitabnya, belajar Injilnya, bacalah kitab Roma. Disitulah pengajaran tertinggi dari Alkitab secara teolog. Jika engkau ingin belajar teolog, bacalah. Roma gelarnya adalah Injil kelima. Hanya 4 Injil Bapak Ibu. Dan 4 Injil ini dikenal Injil sinopsis. Artinya
Injil yang ditulis berdasarkan pemandangan yang sama. Tapi gelar yang diberikan kepada kitab yang lain adalah Injil kelima, yaitu kitab Roma. Bagaimana orang yang tidak melihat Yesus bisa menulis tentang itu? Bagaimana orang yang tidak mau percaya Yesus justru maniak, bahkan lebih dari keadaan maniak, radikal percaya pada Yesus. Itulah tulisan Paulus pada jika engkau ingin belajar tentang Taurat, jika engkau ingin belajar tentang Taurat, tentang perjanjian lama, bacalah kitab Musa. Kitab Musa 1, Musa 2, Musa 3, Musa 4, Musa 5. Itulah yang engkau baca. Tapi jika engkau ingin langsung meminta sesuatu kepada Tuhan, apakah itu karunia penyembuhan, apakah itu bahasa roh, apakah itu karunia pengajaran, kerasulan, minta spesifik. Jika engkau ingin kuat, baik. Kalau engkau ingin kuat, punya pemahaman, bisa menghadapi kehidupan ini, bacalah kitab Ibrani. Sebab di kitab Ibrani sangat jelas diberitahukan bagaimana kekuatan itu, seperti apa kekuatan itu, siapa yang telah lulus pada kekuatan itu, bagaimana mereka berpegang teguh pada kekuatan itu. Bacalah Ibrani. Dan engkau akan menemukan betapa Tuhan ingin kau kuat teguh. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin katakan kepada kita semua bahwa Tuhan yang Maha Baik itu punya rencana yang luar biasa dalam hidup. Bapak Ibu yang terkasih, saya berulang kali, bahkan saya pun berulang kali, saya berulang kali dijanjikan, dijadwalkan di satu gereja. Dan saya juga menjanjikan diri akan datang, akan berkunjung, akan bergabung di satu gereja yang sama. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak terlaksana apa yang telah dijanjikan. Tidak terlaksana apa yang kami planning itu. Dan saya pada tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa nggak jadi-jadi ke gereja ini? Bukan kehendak. Tuhan berikan pengertian padaku. Mereka mengandalkan dogmatika mereka. Mereka mengandalkan pengajaran mereka. Mereka mengandalkan apa yang melekat padanya. Mereka melakukan ritual. Bapak Ibu yang terkasih, jika engkau benar-benar sungguh percaya pada Tuhan, katakanlah, bimbinglah. Sampaikan Isa. Bukankah Joshua mengatakan hal demikian? Ketika Joshua kalah perang, bangsa Israel kalah perang, terpukul mundur. Dia menyembah pada Tuhan. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Aku melakukan sesudah perintahmu. Aku melakukannya. Tapi lihatlah Tuhan, aku malu. Bapak Ibu, betapa banyaknya contoh nabi-nabi Tuhan. Betapa banyaknya contoh Tuhan menyertai kita. Tuhan pernah berperang untuk bangsa Israel. Bahkan malaikat Tuhan yang berperang bagi bangsa Israel. Sampai bangsa Israel bingung. Kok bisa terjadi? Satu orang melawan 1000 orang. Bangsa Israel bingung, sangat kebingungan. Kok bisa ini terjadi? Mereka yang berperang, mereka yang kebingungan. Mereka yang menang. Bahkan mereka
pernah melawan 3 penjuru mata angin yang jumlahnya ribuan-ribuan berlaksa-laksa, dan mereka hanya ya sekitar 300-an, sampai ada film yang sangat terkenal 300 itu. Mereka bisa menang. Tuhan membuat mereka saling membunuh. Bukankah ada seorang janda di Sarfat? Dia sudah tidak ada lagi bekal hidup sama sekali, tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi Tuhan mengirimkan nabinya ke sana, meminta yang mau dimakannya. Lalu dia jelaskan, dalam hatinya bukan nggak mau Tuhan ngasihnya, bukan aku nggak mau nabi ngasih ini. Tapi kalau ku kasih ini, maka tidak ada lagi untuk kami makan. Kami akan mati. Tapi nabi itu juga sangat tahu Tuhannya. Dia bilang, buatlah, masaklah, buatlah satu roti bundar kecil, biar ku makan. Janda di Sarfat itu patuh, membuat roti kecil dan memberikan kepada Nabi Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Nabi itu percaya, janda itu percaya, Tuhan juga jadi percaya kepada janda itu. Minyak dalam buli-buli tidak habis, tepung tempayan tidak habis. Bahwa mukjizat, ini mukjizat. Apakah hanya perjanjian baru terkali Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan yang sakit kusta, menyembuhkan orang pendarahan, menyembuhkan orang yang buta, memberikan makan 5.000 orang. Apakah harus seperti itu mukjizat? Apakah kita tidak bisa melakukan mukjizat itu? Banyak saya tahu pendeta yang bisa melakukan itu. Kalau Ibu Teti selalu ingat kali dengan kalimat, bukan setiap orang mengatakan Tuhan, Tuhan, masuk dalam kejaran surga, sampai hafal banget dia dengan kalimat itu. Dan selanjutnya mengatakan, enyahlah engkau daripada aku tidak mengenal engkau. Bu Teti sampai ketawa-ketawa. Aku mendengarkan ya, nggak buka kamera ya Pak Desen. Bapak Ibu Ya. semuanya. Oke, aku close lagi ya. Silakan lanjut. Jadi dalam kalimat itu yang benar dikatakan Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Padahal hamba-hamba Tuhan itu bilang, kami telah melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku akan berterus terang, aku tidak mengenal engkau. Gak gampang sekali jadi Kristen. Sangat tidak gampang. Kalau engkau menganggap pokoknya percaya pada Tuhan selamat, gak gampang. Gak gampang. Bikin aja sederhana, pastor. Ngapain harus ribet, harus ikut ini, itu. Aku ini dikit itu. Kalau saya sih kayaknya begitu. Seperti yang kalian katakan. Seandainya kekristenan itu adalah hal yang gampang, yang mudah. Pokoknya percaya selamat masuk surga. Wow, saya juga mau. Bahkan keinginan saya, Bapak Ibu, jujur saya katakan jujur sekali. Saya pengennya mati seperti Tuhan Yesus disalib sebelah kanannya itu. Udah di ujung tanduk. Tinggal beberapa menit lagi dia hidup. Dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, ingatlah aku ketika engkau sudah sampai kepada kerajaan. Hari itu juga, saat itu juga Yesus menjawab, pada hari ini engkau bersama-sama dan aku di Firdaus. Luar biasa karunia-Nya. Luar biasa bahagianya orang yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus itu. Aku pun maulah disalibkan, asalkan seperti itu kejadiannya. Mau saya disalibkan, benaran. Disalibkan sebelah Tuhan Yesus. Asalkan seperti itu kejadiannya. Tapi saya tidak mau sebelah kirinya. Kau kan pembunuh, pendusta, mana pantas kita mendapatkan hal demikian. Dia tidak menghina Tuhan Yesus memang, tapi tidak percaya, bahkan mengolok-oloknya sebelahnya. Maka dia dipatok matanya oleh burung gagak. Ya, dia menderita. Bapak Ibu, ini sangat luar biasa ajaran. Kita sudah belajar dari kitab Musa dan kitab Yosua. Maka persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ya, terima kasih Pak Andre.
timbullah tanah yang berlubang, ratakan tanah bergelombang. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah itu adalah Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan bagi Tuhan? Bukankah itu Musa? Ya, Musa mempersiapkan jalan. Dia tidak tahu dia sedang mempersiapkan jalan. Tapi yang dia tahu, dia patuh sama Tuhan. Dia sangat-sangat patuh sama Tuhan. Maka itu yang dilakukannya. Musa artinya dia ambil dari air. Joshua artinya yang menyelamatkan. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang menyiapkan jalan untuk Tuhan. Yesus adalah jalan yang dimaksud. Jalan kebenaran dan hidup. Jalan untuk Yesus yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus sendiri adalah jalan. Maka dua tokoh ini kita belajar. Musa memimpin dari Allah. Joshua menyelamatkan, menyelesaikan. Yohanes Pembaptis dikenal dengan nabi fenomenal. Yang semua ahli Farisi, hukum ahli Taurat datang kepada dia. Mencurigai dia, menyelidiki dia. Lebih banyak masih Yohanes Pembaptis diselidiki daripada Tuhan Yesus. Itu iman saya yang berkata, bukan Alkitab. Karena Alkitab tidak mencatat banyak tentang Yohanes Pembaptis. Bagaimana dia kecil, kapan di umur berapa dia mulai, tidak dicatat. Tapi iman saya berkata, Yohanes Pembaptis lebih lama mengalami, melayani, melakukan pekerjaannya. Sehingga udah hampir semua bangsa dibaptis. Hanya secuil orang yang tidak dibaptis. Lalu datanglah Yesus. Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, Yesus juga dibaptis oleh sorga. Baptisan artinya pertobatan. Maka tubuh Yesus yang 30 tahun itu, karena di umur 33 tahun Yesus meninggal ya. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani. Memberitakan Injil. Di usianya yang 30, seluruh perbuatannya, walaupun tidak ada dosa, tapi dia adalah manusia yang dilahirkan dari tubuh manusia. Maka dosa turunan, dosa dari Adam dan Hawa, melekat padanya, tetapi tidak bisa menguasainya. Sekali lagi, dosa turunan, dosa yang dari Adam dan Hawa, melekat padanya, tetapi tidak menguasainya. Sehingga segala sesuatu yang ada padanya, yang melekat padanya, dari ibunya, bahkan dari bapaknya, itu semuanya ditanggal. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis. Dia tidak ada dosa, dia tidak ada gunanya bertobat, karena dia bukan orang yang bersalah. Pertobatan apa yang harus dilakukan? Tetapi supaya genap firman, supaya dipenuhi semua Taurat, Yesus dibaptis. Amin. Itulah Yesus menyelamatkan. Itulah Yesus menyelamatkan. Jika Joshua dan Musa gambaran di perjanjian lama, Yohanes Pembaptis dan Yesus di perjanjian baru. Ambillah remanya, ambillah pesan dari pengajaran ini, sehingga engkau mengerti betapa berharganya engkau di mata Tuhan. Jika engkau tidak mengerti betapa sakitnya, betapa jahatnya kita dan nenek moyang kita, ingatlah, tidak semua orang diberikan pengertian dari sorga. Itulah renungan saya puluhan tahun Bapak Ibu. Dan saya tanya itu kepada guru-guru saya. Guru, dosen, master, grandmaster. Kenapa saya tidak mengerti? Apa pesan Alkitab ini? Apa pesan ilmu ini? Grandmaster saya menjawab.
Listen, ketahuilah, tidak semua orang diberitahu sama Tuhan. Tidak semua orang. Enggak, saya nggak bisa percaya itu. Saya mencarinya siang dan malam, saya rendam kaki mempelajari. Saya buka mata saya paksa mata saya terbuka membaca. Saya pakai otak saya gunakan kopi, semuanya saya gunakan untuk bisa mengerti. Tapi kenapa saya tidak bisa mengerti? Percayalah yang saya katakan. Saya sudah lebih dahulu mengalami. Tidak semua orang di muka bumi ini diberikan pengertian. Bapak Ibu, saya orang tegar tengkuk, mempunyai prejudis tingkat dewa. Saya melawan, saya buktikan dosen saya salah, saya buktikan Grandmas saya salah, saya duduk renung, tanya Tuhan bolak-balik, sembah Tuhan. Lalu saya tanya Tuhan, benarkah kalimat dosen saya tersebut, Grandmaster saya tersebut? Tuhan memimpin saya. Desem, seandainya satu kalimat saja kau bisa mengerti dari kitab Daniel, engkau tahu dosenmu salah atau benar. Satu kalimat saja. Bapak Ibu, ketika firman itu datang ke telinga saya langsung dari Tuhan. Apa yang saya lakukan? Lebih dari 25 kali saya baca kitab Daniel. Lebih dari 25 kali. Saya makan baca kitab Daniel, saya pergi baca kitab Daniel, mata saya tidak bisa melihat kitab Daniel, saya buka handphone, saya bikin di telinga saya kiri kanan, saya nggak dengar apapun, saya pokoknya dengar kitab Daniel. Pokoknya semua isinya kitab Daniel. Lalu saya temukan di kitab Daniel itu yang sering saya katakan, yakni, hei Daniel, ada dua malaikat yang sangat terkenal di saat kitab Daniel, Gabriel dan Michael. Daniel mengatakan, aku tidak mengerti ini semua kejadian Tuhan. Aku tidak mengerti. Lalu Gabriel, malaikat yang melayani Tuhan itu berkata, hei Michael, sini, katanya. Lalu Michael yang sedang berperang, panglima perang itu berkata, ada apa Gabriel? Berikanlah pengertian kepada anak. Berikanlah pengertian kepada Daniel ini. Lalu Michael membuka pikiran, hatinya, dibuat dia mengerti. Lalu mengertilah Daniel. Setelah dia mengerti apa yang terjadi, apa kitab-kitab itu, apa pesan-pesannya, lalu selanjutnya Gabriel berkata, engkau Daniel sembunyikanlah ini dari orang pintar, dari orang bijak, materaikanlah itu. Makanya saya tidak mau jadi orang pintar atau orang bijak di depan. Saya tidak mau Bapak Ibu menjadi orang pintar, orang bijak di depan Tuhan. Sekali lagi saya katakan. Di depan Tuhan saya ini orang paling bodoh. Orang paling hina, orang paling miskin. Maka saya lalu minta sama Tuhan. Tuhan berikan saya pengertian. Berikan saya pemahaman. Berikan saya pengetahuan. Tetapi di depan umat, aku tidak menjadi orang. Karena Tuhan berikan firman-Nya kepada umatnya. Tidak bisa kau dirikan suatu perbuatan, pekerjaan yang suci, yang murni, yang bahagia, yang baik, dibarengi dengan kebodohan. Bapak Ibu yang terkasih, dari mana saya tahu jika saya tidak renung? Renungkanlah Bapak Ibu, karena itulah yang menjadi pesan kita. Joshua adalah nabi tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Karena memang Joshua tidak dipersiapkan. Kelahirannya tidak seperti nabi-nabi yang lain. Bahkan dia tidak istimewa. Dia hanya seorang pembantu pada Musa. Tapi dia dipilih Tuhan menyelamatkan. Joshua adalah bahasa Ibrani daripada Yesus. Yesus Kristus. Jesus dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua. Yeshua sama dengan Joshua.
Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Raja semesta alam. Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Firman-Mu telah berkat sampai kepada hati kami. Terima kasih Tuhan telah berkata-kata. Biarlah kami merenungkan Engkau ya Tuhan siang dan malam. Buatlah pikiran kami melekat padamu. Dan terjadilah seperti yang Kau kehendaki. Inilah dua permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Pak Desem, Tuhan berkati ya pelayanan Bapak di pagi hari ini, dan kita yang mendengarkan pun mendapat berkat dari Tuhan. Saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ada sesi berdiskusi atau berbincang-bincang, silakan. Atau siapa yang mau menghandle jadi moderator, adakah? Atau bagaimana? Kayaknya penjelasan Pak Desem cukup bagus. Ya, saya boleh tanya. Ya, silakan Pak Andre. 1, 2, 3. Bisa dengar kah? Tes. Dengar, Ya. kedengaran. Oke. Pak Desem, tadi saya dengar ada mengenai sunat yang kedua kali. Ya, tolong dikoreksi saya. Sunat yang kedua itu apakah sunat rohani yang dimaksudkah atau ada yang lain? Bisa tolong dijelaskan, Pak? Bisa tolong dihormat. Kesalahan saya, mungkin saya salah. Pikiran saya sunat kedua kali, apakah inikah maksudnya sunat rohani ataukah ada sunat yang lain? Silakan, Pak. Baik. Sunat physically yaitu bangsa disunat oleh Musa sebagai pertanda mereka adalah umat Tuhan di usia 8 tahun atau orang dewasa pada saat itu, sehingga pada saat itu tepatnya setelah dia merdeka di tanah adalah sunat 8. Nah, kejadian itu sudah terjadi pada bangsa Israel, tapi kan bangsa Israel mati semua di padang gurun, hanya 2 yang selamat, yaitu Joshua dan Kaleb. Maka setelah Joshua dan Kaleb yang memimpin, generasi sunat, anak cucu bangsa Israel yang selamat dari perjalanan di padang gurun, inilah yang disunat. Nah, kenapa dibilang 2 kali? Karena jika baptisan tadi dilakukan oleh Musa, maka Joshua juga melakukan juga. Maka ketika Musa melakukan sunat, maka bangsa Israel juga, yang generasi keduanya juga tetap harus disunat. Artinya tetap terlaksana walaupun orangnya, kondisinya, bangsanya adalah yang gitu, Pak. Ya, saya kembalikan. Masih bisa tolong dielaborasi lebih detail lagi, Pak. Saya kurang paham. Baik. Bangsa Israel memiliki perjalanan hidup. Dalam perjalanan hidup mereka itu dipilih Tuhan dengan tanda-tanda yang membedakan mereka dengan bangsa yang lain. Pada saat bangsa Israel di zaman Musa dan Yosua, tidak ada bangsa manapun yang bersunat. Maka sampai ada ayat-ayat mengatakan ketika bangsa Israel itu bertemu dengan bangsa lain, mereka mengolok-olok, bangsa yang tidak bersunat itu. Nah, artinya bersunat di sana bukan hanya secara fisik, kulit apanya dipotong, dibuang, lalu itu juga menandakan dia telah dipilih, disisihkan dari bangsa lain. Itu yang terjadi pada Musa. Nah, setelah Joshua memimpin, Tuhan tahu bahwa generasi yang lahir di padang gurun, generasi yang dilanjutkan oleh Musa, maka
orang-orang muda ini yang tidak lebih usia dari 40 tahun ini, yang Joshua pimpin ini, belum bersunat. Belum bersunat. Maka dilakukanlah sunat. Supaya ketika masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka sudah terkonfirmasi, sudah dipilih sebagai pertanda dipilih. Bangsa saya pilihan Tuhan, maka sunat itulah pertandanya. Begitu. Oke, Pak. Ya, mungkin begini Pak, Pak Desem. Maksudnya sunat ini yang kedua kali adalah pembaruan perjanjian dengan Tuhan, atau mungkin penyucian hati dan hidup baru. Apa seperti itu, Pak? Nah, itu perjanjian baru. Ya. Ya, itulah perjanjian baru. Itulah alasannya sunat dalam perjanjian baru sama sunat perjanjian lama esensinya sama, caranya berbeda, fisiknya berbeda. Kalau dalam perjanjian lama itu physically, artinya ada bendanya, ada fisiknya. Itulah alasannya di perjanjian baru bukan sunatnya yang penting, tetapi esensinya yang penting. Kenapa kita harus bersunat? Supaya kita dipisahkan, dipilih Tuhan. Pertanda kita dipisahkan, dipilih Tuhan. Right. Itulah sekarang kita tidak bersunat. Jadi sunat dalam perjanjian lama sama esensinya, sama fungsinya, beda caranya, beda fisiknya. Itu yang menjadi garis besarnya, Pak. Gitu, Pak. Ya, boleh saya, Pak? Siap, ya, Pak. Iya. Sorry, saya kebetulan ada doa kolektif yang harus saya selesaikan. Sudah baru selesai. Begini, saya tadi sempat mendengar ya, ketika Bapak menerangkan, wah, orang Israel, orang Batak itu salah satu suku Israel, gitu. Barangkali banyak juga suku-suku lain yang mengaku bahwa mereka juga salah satu suku dari Israel, dan itu sah-sah saja gitu ya. Karena itulah paling tidak kita mengakui bahwa kita adalah suku Israel atau bangsa Israel rohani. Tetapi berbeda dengan apa yang dikatakan Israel sejati, Israel rohani di zaman Perjanjian Baru. Karena apa? Karena sama sekali, Pak, anunya sudah berbeda. Spiritnya, saya katakan begitu, spiritnya. Karena apa? Karena kalau perjanjian lama, kita selalu arahnya ke padang gurun. Yang 14 hari, akhirnya jadi 40 hari. 40 tahun maksud saya. Tetapi kalau spirit perjanjian baru, itu selalu cuma 40 hari ketika Yesus juga di padang gurun. Gitu. Dan bedanya, bangsa Israel, babak belur, sampai dia dimatikan satu generasi. Sementara Yesus hanya dalam waktu sekejap mata, dia memenangkan semua peperangannya. Padang gurunnya telah dikalahkan, dan itu menjadi contoh bagi orang Kristen. Bagi orang yang percaya Yesus, padang gurunmu bukan padang gurun Musa, tapi padang gurunmu adalah padang gurun Kristus yang menang atas pekerjaan setan. Nah, itulah saya kira bahwa semua orang Kristen itu punya hak untuk disebut sebagai, tentu saja Kristen dalam pengertian yang sudah lahir baru ya, terutama sebagai Israel rohani dan Israel sejati yang dicangkokkan oleh Tuhan Yesus sendiri dari pohon bangsa Israel ini. Tapi ada catatan bahwa kita tidak boleh sombong, karena yang asli aja Tuhan potong, apalagi yang dicangkokkan. Kalau sombong malah mungkin akan dimusnahkan juga, meskipun di zaman Perjanjian Baru. Tapi itulah janji Tuhan yang kekal untuk kita, orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Ya, silakan yang lain.
Shalom Pak Desem. Ya, Pak Desem. Shalom. Kalau di dalam, tadi saya sudah tulis chatting ya. Saya tulis Sudah chatting itu. Halo, ya Pak Sudah baca, Desem. sudah. Ya, nah itu makanya kita dalam perjanjian baru itu kita perlu menyunatkan, artinya menyunatkan hati kita, membersihkan hati kita. Seperti zaman dulu sunat itu khatam di kulit khatam kelamin. Nah, yang terpenting itulah sunat hati, yaitu hati kita dibersihkan dari segala hal-hal yang buruk, yang kotor, yang najis. Karena di situ dari hati timbul segala pikiran yang jahat dan lain sebagainya, termasuk sumpah palsu dan hujat. Jadi kita sebagai sahabat-sahabat Tuhan, kita perlu adanya menyunatkan hati kita supaya bersih dari segala macam kotoran-kotoran pikiran yang timbul, yang diintimidasi oleh iblis. Terima kasih Pak Desem. Puji Tuhan. Makasih, Bu. Boleh saya tambah Bu Melani tentang sunat hati. Sebenarnya sunat itu kan diwajibkan kepada pria. Tidak ada wanita yang disunat. Kalau di kalangan tetangga kita kemudian ada juga wanita yang disunat, tetapi itu tidak menjadi satu kewajiban, sehingga tidak ada wanita sunat massal, itu enggak ada. Nah, di zaman Kristus sunat itu tetap diabadikan, bahwa itu juga merupakan satu bentuk perjanjian kekal antara kita manusia dengan Tuhan, yaitu dengan sunat hati. Dan sunat hati ini juga untuk mewadahi wanita pun bisa disunat. Saya kira itu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Makasih Pak Joko penjelasannya. Makasih. Iya, yang lain silakan. Linda Agun, silakan Bu, apa kabar? Bu Rustin, Bu Rosdiana, silakan ambil bagian, berkontribusi, memberikan pandangan, menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Desem. Beribadah total kepada Tuhan, silakan. Kalau nggak ada, barangkali saya nambahkan ya. Silakan Pak. Ya, ketika Yesus datang ke bumi ini, maka ada dua aktivitas pokok yang Yesus lakukan. Yang pertama adalah pagi-pagi benar, dia keluar rumah, mencari tempat yang sepi, berdoa kepada Bapaknya. Bahkan kadang-kadang ketika dia sudah selesai mengajar, dia suruh murid-muridnya meninggalkan dia pergi ke atas satu bukit, kemudian dia berdoa kepada Bapaknya. Itu. Nah, sekarang kembali ketika dia berdoa pada pagi-pagi benar, dan kemudian dia kembali ke rumah, dia bangunkan murid-muridnya, kemudian mandi, gitu kan, tentu juga sarapan dan briefing. Ini loh, tadi aku berdoa, bersekutu, bersatu dengan Bapa. Hari ini yang diperintahkan. Itu. Maka apa yang dilakukan? Dia keluar rumah dengan murid-muridnya, pergi datang ke rumah-rumah doa, jadi sinagoga untuk mengajar dan juga menyembuhkan orang sakit di manapun berada, mengusir setan dan lain sebagainya. Itu tugas yang Tuhan lakukan, dan itu yang tugas harus kita kerjakan. Sehingga sebenarnya ibadah total itu tidak hanya ibadah kepada Tuhan, tetapi juga melakukan semua perintah Tuhan. Dan saya percaya bahwa itu tadi Pak Desem juga sudah menjelaskan, meskipun dia bertolak dari Yosua yang luas sampai ke zaman sekarang, tapi saya kembali kepada pribadi, kita tarik sebagai orang Kristen masa kini, bahwa Yesus itu adalah batu penjuru, maka apa yang dilakukan Yesus, termasuk ibadahnya, itu harus kita lakukan. Tidak cukup kita hanya berdoa in
intens, kemudian bersatu dengan Bapa di dalam doa itu. Kalau kita tidak melakukan melakukan iman kita, ya, karena iman tanpa perbuatan adalah mati, dan perbuatan yang mengasihi sesama manusia itu juga merupakan salah satu ibadah. Karena itu ada dua di dalam ibadah yang di Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kita menyerahkan seluruh tubuh kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan tentu saja kekudusan itu kuncinya. Kemudian yang di Yakobus, ya, saya nggak tahu Yakobus 1, kalau nggak salah, kalau Yakobus 2 itu dikatakan bahwa mengunjungi orang-orang janda-janda miskin dan orang-orang anak-anak yatim itu juga bagian dari ibadah kita. Jadi sebenarnya ibadah total kita adalah mengasihi Tuhan, ya, dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Jika itu total dilakukan, maka genaplah yang dikatakan di Roma 12 dan di Yakobus 2 tadi itu. Itu saja saya kira tambahan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Tadi kembali. Iya, yang lain silakan. Itu Jadi ada Pak Pak Desem, Teddy. ya Pak Teddy. Ya Pak Teddy, selamat Shalom, shalom. Selamat malam. So maaf, saya Shalom. baru saya nggak ikut dari Selamat pertama. malam Pak. Ya karena saya bukan Waktu itu ya. Amerika. Karena sibuk. Aduh. Ya. Iya Pak, Ya, silakan. saya Bu Teti sangat-sangat sibuk. Kadang-kadang impromptu, tiba-tiba buka Zoom ya, bukan di itu ya, bukan memang sibuk ya. Saya di Amerika memang ya super busy lah. Kadang-kadang Iya, Pak. muncul tiba-tiba di Zoom, jangan di itu. Iya, Ya, iya. shalom, happy Sunday ya. Kami Shalom, masih hari iya. Minggu di Amerika ya. Shalom, shalom. Ya. Ya. Pak Desem mungkin. Oh, ada. Bapak menyapa saja Pak Teddy. Pak Teddy ya, tidak merespon atau hanya menanggapi saja karena busy. Oke. Next, yang lain. Rustin tuh. Bu Rustin. Iya, iya. Ini kalau nggak salah ya, saya tadi terakhir saya salah dengar. Nggak tahu saya salah dengar atau tidak ya, Pak Desem mengatakan bahwa seperti Tuhan Yesus disalib pun saya sekarang mau gitu. Katanya begitu. Iya Pak Desem ya. Benar ya? Benar Bu, benar. Sekarang pun saya mau disalib loh Pak. Bapak mikir loh Pak. Sekarang kalau Bapak disalib mau sekarang betul-betul mau apa enggak itu loh Pak. Bagaimana Bu? Bapak tadi kan bilang yang terakhir. Ya. Mau sekarang pun saya seandainya disalib seperti Tuhan Yesus, saya mau. Loh. Ya. Bagaimana kalau orang dihapus bersama-sama menyalibkan Bapak? Gak masalah, asal kepentingan Tuhan. Saya benar-benar mengimani firman yang dituliskan oleh bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Benar-benar. Mau mati saya disalib, it's okay. Tubuhku ini, hidupku ini milik Tuhan. Asalkan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaanku. Itu aja. Sesederhana itu. Menanggapi sedikit ya, tahu nggak Bu Rustin, ketika seseorang sudah sampai ke level itu, mati pun nggak takut, apapun nggak takut, itu udah hidupnya dipimpin oleh Roh dan selalu hidup menghamba kepada Tuhan. Kalau kita masih memikirkan keduniaan, nggak akan bisa berkata seperti itu. Tapi ketika level kerohanian kita itu udah sampai di taraf itu, nggak ada takut apapun. Kenapa? Hidupku bukan aku lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup
di dalam aku. Nah, kalau sudah sampai nggak ada yang takut karena itu sudah Kristus berkata, kita digendong olehnya, segala beban kita ditanggung olehnya. Nggak ada rasa kekurangan meskipun kondisinya kurang. Meskipun kurang, meskipun nggak makan, itu rasa kenyang kalau udah dalam serius. Aku udah ngalamin itu. Ya, nggak ada kesulitan apapun, padahal sulit. Kenapa? Karena semua beban sudah diambil alih oleh Roh Kudus, oleh Yesus itu sendiri, dan itu adalah promise janjinya kepada orang yang mengasihi Dia. Maka ayo kita baca firman Tuhan, lakukan selalu bercermin, berkaca kepada firman Tuhan itu kayak gitu. Nggak ada lagi keinginan di dunia ini, nggak ada serius. Itu semua hidup, itu semua menghambakan diri kepada Tuhan. Kayak gitu Bapak Ibu, terutama Bu Rustin. Dan kalaupun tadi kata Bu Rustin, bagaimana kalau semua orang gaya pas mau menyalibkan, itu tidak akan terjadi. Karena Tuhan yang membela. Kayak gitu. Mic-nya dibuka Bu, mic-nya dibuka. Bu Rustin, mic-nya dibuka Bu. Silakan Bu. Kalau itu Ya. saya mengatakan seumpama. Tapi yang saya ngeri, tadi saya sangat-sangat ngeri sekali. Dan apakah Pak Desem ini putus asa atau gimana? Kok hari ini juga saya disalib seperti Tuhan Yesus saya mau. Apakah saya juga menjadi batin saya menjadi ngeri gitu loh, maksudnya loh, apakah Pak Desem ini putus asa atau gimana gitu kan, dunia Iya, pasti. silakan Pak Desem ditanggapi apa yang disampaikan Bu Rustin. Apakah perkataan tadi saat tadi itu karena keputusasaan atau karena pimpinan roh? Silakan. Menarik sekali ya, Putin. Bukan putus asa, tapi kita sangat mengetahui Filipi 1 ayat 21, sebab bagiku hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu kata Paulus bukan karena putus asa. Saking maniaknya dia, saking radikal dia, saking benar-benar sepenuhnya dia mau berserah sama Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan, jika engkau percaya padaku, pikulah salib. Itu kan masih sederhana ya, terminologi pikulah salib. Lalu siapa yang mengasihi bapaknya lebih mengasihi aku, akan gue pertanyaan. Masih enak dengar kan? Lebih parah lagi. Lebih baik kau tidak punya kaki tapi masuk surga. Nggak punya tangan masuk surga. Daripada kau punya kaki tapi nggak masuk surga. Masih juga kan? Paulus berkata, sekalipun aku tahu semua bahasa di dunia, bahasa roh bahkan malaikat, tapi nggak punya kasih, artinya tidak mengerjakan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Aku adalah tong kosong, nggak ada gunanya. Jadi perkataan saya tadi bukan perkataan putus asa, Pak Gustin dan Bapak Ibu. Saya perkataan tadi, seandainya saya yang punya kekuatan seperti itu, maka berbahagianya saya. Saya mati dengan cara marturia, mati martir. Kata marturia berasal dari kata martir. Martir artinya mempertahankan imannya. Orang yang paling bahagia menurut saya, sampai kisah para rasul dituliskan, adalah Stefanus. Karena dia mati memperjuangkan imannya. Dan gara-gara Stefanus lah, bertobatlah Paulus. Bertobatlah Paulus. Gitu. Jadi, Bu Rustin, memang ada rahasia-rahasia Tuhan. Memang ada rahasia-rahasia Tuhan. Seperti kotaan tadi, saya bolak-balik nggak percaya dosen saya bilang. Dan dosen saya nggak ngerti ini ilmu ini, saya nggak ngerti ilmu ini. Saya bolak-balik baca, bolak-balik, nggak bisa. Dosen saya bilang, Desem ketahuilah tidak semua orang diberikan pengertian dari surga. Wow. Betul. Saya sampai baca kitab Daniel 25 kali, Bu Rustin. 25 kali, bukan satu ayat, dua ayat, enggak. Seluruhnya.
kitab Daniel. Lalu saya ketemulah sama remannya itu. Tetapi kamu Daniel sembunyikanlah dari orang pintar dan orang bijak. Materaikan. Kenapa sampai seperti itu? Makanya dulu saya sangat sombong, Burustin. Sangat sombong. Kau tahu apa? Sombong sekali. Tapi ketika firman itu masuk ke hati saya, menusuk jantung saya, memisahkan dari tulang-tulang, tidak ada kesombongan yang harus saya bisa. Tidak ada satupun kesombongan tidak bisa saya bertahan. Tidak ada kesombongan. Sama sekali tidak bisa. Ketika itu muncul, langsung ayat itu muncul. Jadi setiap kali saya berperilaku, berbahasa, bertindak sombong, langsung ayat itu muncul. Desem, kamu disembunyikan. Kau mau tidak diberitahukan antara yang lainnya memberikan pengertian. Karena jelas kau tahu, sembunyikan itu dari orang pintar, dari orang bijak. Di depan Tuhanku, aku adalah nothing, aku adalah debu. Aku hanya melayani Tuhanku dengan segenap hatiku. Lalu kembalilah. Gitu. Jadi Burustin, dosa saya dulunya adalah kesombongan. Kesombongan luar biasa sampai saya nggak tahu lah, di tempat Tuhan, dicerca Tuhan. Jadi kesetnya Tuhan. Sampai saya bilang di mobile di status WhatsApp saya ini budaknya Tuhan. Budaknya, selalu semua dosen saya komplain, keluarga saya komplain. Itu kata-kata tidak membangun, itu kata-kata putus asa, itu kata-kata kasar. Kamu budak, kamu tidak budak, kamu berharga. Tidak, saya budaknya Tuhan, saya bilang. Saya kesetnya Tuhan, saya bilang. Lalu di situ saya belajar. Orang yang merendahkan hati pun apa aja dicibir, tetap aja nggak baik di mata dunia ini. Gimana sih Tuhan? Aku merendahkan hati salah, bikin ini salah, bikin ini salah. Lalu keluar lagi firman. Kau kan nggak dari dunia ini, maka dunia ini menolakmu. Firman itu menghibur dan menguatkan Burustin. Jadi saya sangat rindu Burustin sekarang makin cantik saya lihat. Ini jarang-jarang saya lihat Burustin secantik ini. Ini hari ini paling cantik sekarang. Jadi saya percaya sama Burustin. Burustin mau merenungkan firman Tuhan. Tinggal pilih sama Tuhan. Ibu maunya yang seperti apa? Apakah pengen tahu firman Tuhan seluruhnya? Baca kitab Roma. Ingin tahu rahasia iman? Baca kitab Ibrani. Ingin tahu? Sebetulnya enggak, saya juga enggak pengen tahu ya sepintas aja ya Pak, ya saya sudah mengerti. Cuma yang kata-kata Bapak tadi loh yang menjadi tanda tanya saya. Kenapa seandainya hari ini saya disalib seperti Tuhan Yesus, saya mau loh, dosanya Bapak kan tidak ada berdosa. Saya bilang ngapain mesti harus disalib dengan cara demikian, itu kan cuma Tuhan Yesus. Itu. Apakah Bapak putus asa atau bagaimana? Atau mungkin punya masalah hingga mengatakan itu loh yang saya tanya itu Pak. Jadi baik. Tapi udah terjawab ya Bu ya. Saya tidak sedang ada masalah. Saya tidak apa. Saya sampaikan totalitas gitu. Sedangkan mulut saya mengatakan totalitas, pepatah atau petua atau pantun dilimpahkan sekali. Bahaya itu nah, itu kan berbahaya ya. Artinya saya ingin mengikuti apa yang dikatakan teladan Yesus, teladan Paulus. Ikutlah teladanku. Kenapa Yesus mati? Bukan karena dosa. Bukan karena dia berdosa. Sekali lagi, Yesus memilih untuk berdosa, bukan karena dia berdosa. Ini tidak ada dosa. Yesus mau mati tidak bisa tanpa dosa. Yesus mau mati nggak bisa tanpa dosa. Supaya Yesus bisa mati, dia harus berdosa. Tapi bukan perbuatannya. Bukan dia melakukan dosa itu. Diambilnya lah dosa Desem. Cepat. Dibawalah ke salib. Tanpa dosa ini dia tidak bisa mati. Dia itu anak Allah. Dia itu berkuasa. Tanpa dosa ini. Nah, kok sampai totalitas banget Tuhan melakukan itu? Demikian juga Paulus. Kok bisa dia bilang aku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan?
sampai dipenggal dia. Biarlah kepala ini hilang, biarlah nyawa ini hilang. Tetapi kata-kataku, surat-suratku, kesaksianku tidak boleh hilang. Kok bisa seperti itu dia berkata-kata? Karena ada satu yang tidak terkatakan dengan mulut, tidak bisa diucapkan oleh apapun kalimat yang mewakilinya, maka itulah muncul. Demikianlah saya merenungkan firman Tuhan. Luar biasanya firman Tuhan itu menurut saya. Tapi saya tidak pernah bisa sempurna. Saya tetap aja bersalah, tetap saja berdosa. Lalu saya tanya Tuhan, Tuhan, aku kesel nih Tuhan. Setiap hari aku berdosa Tuhan. Tiap hari aku berdosa. Kok bisa begini Tuhan? Lalu aku udah takut sama firman-Mu. Kan kau tahu, Tuhan, firman-Mu mengatakan, dosa kami nih, yang tahu firman-Mu ini, dua kali lebih besar hukumannya. Tanpa status loh Bu. Tanpa dia pendeta, evangelis, atau apa namanya. Pokoknya dia tahu Alkitab. Dia tahu firman Tuhan. Dosa kita Bu, dua kali hukumannya lebih kuat daripada yang tidak tahu Alkitab, tidak tahu Injil sama sekali. Lalu apalagi saya menyesatkan satu orang. Seandainya saya menyesatkan satu orang, lebih baik dua batu kilangan yang berat itu diikatkan di leher saya, baru campakkan ke dalam laut. Sesat. Saya dibunuh itu. Jadi ketika sampai perenungan itu, maka saya temukan yang saya katakan tadi. Tuhan, aku berdosa terus. Maka ditanya, pada saat saya berdoa begitu Bapak Ibu, Tuhan kenapa saya berdosa terus? Lihatlah tanganmu. Saya lihat tangan saya. Ada apa dengan tangan saya Pak? Apakah tanganmu itu hanya memegang yang suci, yang murni, yang bersih? Tidak Tuhan. Demikianlah dosa. Demikianlah. Selama muka bumi, engkau akan menyentuh yang baik, yang kotor, yang suci, dan yang berdosa. Maka setiap kali tanganmu berdosa, cucilah. Cuci. Bapak, Ibu, itulah menyelamatkan saya dari bunuh diri. Jika firman itu tidak datang, saya tidak ketemu sama Tuhan. Aku kecewa dan hidupku ini. Aku berdosa terus. Aku udah tahu firman-Mu, tapi aku melanggar, aku melakukan dosa. Aku ambil taliku ikat ke tengah tiang pintu. Tapi datanglah firman itu. Dialah tanganmu. Bisakah kau memilihnya tidak akan kena lumpur, tidak kena berbau? Bisa kau memilihnya tanpa ada kotor? Bisakah tanganmu tidak kotor selama kau hidup? Tidak bisa Tuhan. Demikianlah hidup. Jadi damailah hatimu berusaha. Sekalipun engkau berdosa, yang dipentingkan Tuhan adalah pertobatan. Jadi engkau akan diberkati Tuhan. Daud dengan semua kemegahannya, dia sebelum raja, dan bahkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia setelah raja, dia kudus, dia suci, dia bersih. Setelah semakin lama dia jadi raja, apakah dia makin suci? Dia membunuh panglimanya dan mengambil istrinya. Mereka punya anak, mereka berzina dengan Batseba, Tuhan menegurnya. Tetapi bukan kematian Daud yang Tuhan tuntut, pertobatan Daud. Setiap kali Daud berdosa, dia bertobat. Maka pertobatan Tuhan, pertobatan kita yang dilihat. Bukan kematian orang fasik itu yang diinginkan, tapi pertobatannya. Sekalipun dosamu merah seperti cair kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jadi bukan karena putus asa Ibu Ustin, tetapi menggambarkan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, apa yang sangat mendalam, yang saya tidak bisa gambarkan lagi, tentang betapa saya ingin cepat-cepat mendapatkan mahkota kemuliaan itu, ingin cepat-cepat kembali ke Bapa. Tetapi Paulus berkata, adalah aku ingin cepat-cepat ke surga, adalah ingin aku cepat-cepat kepada Tuhanku, tapi akan jauh lebih baik tinggal bersama-sama dengan Engkau. Artinya tidak bisa bunuh diri, artinya tidak bisa putus asa. Paulus mengatakan demikian, dan itu saya imani. Oh iya Tuhan, ya sebelum kau panggil, sebelum kau bilang selesai, ya, saya tidak mau kembali. Saya tahu di rumah Bapa akan bahagia. Saya tahu di surga sana sangat indah. Saya tahu sangat bahagia di pangkuan Bapa. Tapi selama masih diberikan nafas, saya mau melayani Tuhan. Maka selama kita hidup di muka bumi ini, Burustin, gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk membaca firman Tuhan.
Itu. Iya. Baiklah, menarik. Jadi saya jadi ingin terpancing nih, banyak hal yang kejanggalan yang terjadi, yang sebentar dulu Bu Rustin, tutup dulu mic Bu Rustin. Banyak hal yang terjadi yang di luar keinginan saya kerjakan banyak, bahkan saya berlinang air mata ya, tapi itu saya pikir Tuhan ada di sana begitu ya. Jujur, saya ke tempat yang tidak ada saudara di penjara dan keluarga saya tidak ada berhubungan di penjara, tapi saya harus ke penjara. Saya sampai ke ini cerita nanti mungkin jika Tuhan izinkan ini dibuka dari mulut saya, ini akan terbuka. Tapi jika hal ini ingin terbuka dari orang yang bersangkutan atau orang yang meminta tolong kepada saya dan saya hormat, saya segani, walaupun dia seorang Muslim, ya pasti Tuhan akan bukakan sendiri. Saya sendiri merasa aneh. Saya tidak pernah tahu, saya tidak ada keluarga di penjara dan saya tidak ngerti. Ini hal pertama yang saya buka. Tapi saya bingung begitu. Saya siaran di Radio Dimensi FM 949. Saya siaran di situ dan ada Kak Roni Hermawan. Saya selalu manggil kakak ya, dan saya tahu dia baik. Tiba-tiba radio ditutup. Lalu tahun 2010 saya selalu ingat dia dan batin saya merintih. Saya bilang, Tuhan, Kak Roni Hermawan kan punya saudara. Tiba-tiba setelah 1 tahun adik kandungnya menelepon. Mbak Teti, ini saya adiknya Roni Hermawan, Bapak mau bicara. Bapaknya itu 2 langkah atau 3 langkah udah tembok masjid. Dan dia selalu rajin ke masjid. Tiba-tiba saya diminta tolongin mau menemuin Kak Roni Hermawan itu ke penjara. Saya bingung mau ke penjara kayak mana. Tapi Bapak Ibu, di belakang saya ada yang ngebuntutin. Mulai saya naik bus, sampai saya naik mikrolet, sampai saya di ruang pendaftaran, saya nggak ngerti mana nih. Saya kayak nyawa saya kayak melayang, tiba di lapas Jakarta Timur ya, pertama di situ ya. Pas udah kayak gitu, di mana ya Mas itu pertama ya. Pokoknya mengerikan, jiwa saya kayak melayang di situ. Terus saya sampai di depan tuh pendaftaran, saya bingung ini siapa? Saya bilang, lah saya siapanya ya. Saya bingung ketika petugasnya menjawab, saya siapanya Kak Roni Hermawan saya kunjungi ya begitu. Saya bingung diam, tapi yang di belakang saya yang ngikutin saya berkata begini, bilang aja adiknya, begitu kan, adiknya saya bilang dicatat adiknya. Terus saya bingung lagi sampai di situ digeledah inilah itulah gitu kan. Lah ini kayak gini ya di sini ya begitu. Aku cuma diam membisu. Setiap ketemu dengan Kak Roni kami kayak patung. Membisu, nanti saya ngeliatin aja orang-orang yang ada di situ. Ada juga ternyata di penjara urusan bisnis masih bisa berjalan karena bawa file-file. Saya lihat begitu di situ ya. Banyak hal yang saya temukan di penjara yang membuat saya menjadi nambah pengetahuan ya. Karena saya yang suruh selalu Bapak itu. Dan yang paling aneh Bapak Ibu, ketika saya melihat Bapak itu janggutnya segini nih. Putih semua. Saya melihat seperti itu, putih semua. Terus saya lihat di foto. Pertemuan berikutnya Bu Teti bawa dulu obat karena kakinya sakit. Saya ke rumahnya dulu bawa obat. Di situ udah lain lagi wajahnya. Saya bilang, Pak, kok sekarang Bapak beda, kemarin beda. Begitu seterusnya. Tapi inilah satu pengalaman hidup buat saya yang saya tidak ingin melakukan pekerjaan yang seperti itu ya. Saya tidak ingin mengerjakan karena dia kasusnya narkoba. Terus saya tanya begini,
apa kasusnya Pak narkoba? Oh katanya narkoba itu gara-gara diselipin, katanya narkoba itu di tempat tidurnya diceritakan sama Bapak Satarating itu ya. Terus aku bilang, Pak kenapa teman-teman yang nggak datang lihat dia, kenapa saya yang Bapak suruh gitu kan. Lah teman-temannya udah kabur lah Teti, mana ada yang mau. Oh kayak gitu ya, saya nggak paham. Kemudian berikutnya saya pulang-pulang dilihat polisi. Jadi saya kan di Jakarta Utara itu pun saya mampir di Jakarta Utara juga ya, ada waktu mau sidang. Saya ikut pula sidang. Oh kayak gini ya sidangnya. Jadi saya paham banget. Mungkin nanti kalau saya banyak waktu saya akan buat buku ya, buat buku tentang orang-orang yang di penjara lah, lalu bagaimana tuh. Iya benar. Iya, kenapa mereka bisa menjadi seperti itu padahal udah dari kecil udah Kristen. Maka penelitian saya pun sebenarnya S2 ini saya buat di lapas ingin mengetahui itu. Kenapa udah Kristen, keluarga Kristen kok bisa masuk penjara? Itu saya mau membuat buka tesis saya di situ, tapi dari pihak lapasnya belum mau, sedangkan dari Menhunkam sudah memberikan izin untuk saya mengadakan penelitian. Saya sedih waktu lagi masih di Depok. Wah, di Depok, dia orang Depok. Saya ikutin sampai ke Wonogiri, Bapak Ibu. Ke Wonogiri saya minta surat apa ya, surat apa itu dari Jakarta Utara, dari Polres. Saya bingung sampai mampir berantem di sana. Saya cuma disuruh jangan saya dipersulit. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya sampai ngomong gitu. Di situ saya disuruh ke Wonogiri, saya nggak tahu tempat. Di situ paling sedih Bapak Ibu. Pak mau ke Wonogiri tuh naik apa? Naik bus. Busnya dari mana? Dari Pulau Gadung. Ih gila. Saya naik bus itu yang di atas itu terbuka. Saya masuk angin, saya lemes, saya tidur aja. Nanti pokoknya tiba-tiba sampai di Polres Pemalang ada di samping saya bapak-bapak berkumis. Mbak mau kemana? Mau ke Rutan Wonogiri. Tahu nggak alamatnya? Nggak tahu. Tapi kan nggak mungkin Wonogiri pindah 1 hari. Kemarin perintah itu, iya saya bilang nggak mungkin Rutan itu udah langsung pindah. Ini kan perintahnya kemarin pagi langsung saya laksanakan, saya langsung ke sini gitu. Lagi pula nanti kalau pindah saya kan bisa tanya, ada nomor teleponnya di surat ini, ada surat-surat kolaborasi ternyata. Ada surat kolaborasi ya. Di situ Bapak Ibu saya tidur aja sampai Pak supir, saya nggak ngerti apa-apa nih jalanan di sini saya baru pertama, nanti tiba-tiba nanti di Wonogiri saya turunin ya, saya tidur aja, saya dibangunin. Mbak udah itu tinggal turun dari bus itu tinggal turun persis. Yang paling sedih Bapak Ibu, pernah lagi di kunjungan saya yang ketiga bawa surat apa lagi gitu kan. Saya ketiduran sampai Banyumas, mana jalannya macet, ada perbaikan waktu itu ya, pembuatan tol macet. Terus saya nyampe udah lewat maghrib Bapak Ibu, tolong saya antar, saya nggak ngerti, tolong saya antar, sampai kan udah nggak ada penumpang, habis tinggal supir sama kondektur, saya tidur aja. Pak tolonglah saya antar, saya nggak ngerti jalan-jalan sini, pokoknya sampai saya ke Rutan Wonogiri, sampai kan nggak bisa masuk lagi ya Bapak Ibu. Di situ paling menyedihkan. Di situ saya duduk aja di ada meja di situ ya, ada meja yang kalau mau masuk bisa kedinginan sampai jam 12 malam Bapak Ibu. Saya nunggu di situ nggak dibolehkan. Sebentar aja saya mau ketemu Kak Roni Hermawan, boleh nggak Pak? Sebentar aja ketemu gitu. Nggak boleh Bu gitu. Emang saya langsung pulang gitu, nggak pernah bermalam, habis ketemu udah pulang, habis urusan pulang kayak gitu. Nah, di situ akhirnya saya Tuhan biarinlah Tuhan, saya mati di sini sama kayak Pak Desem. Saya mati di sini pun nggak apa-apalah Tuhan. Dia bilang gini, nah ini aja ke hotel aja, ada hotel katanya di situ. Di mana hotel? Takut, saya takut di hotel. Nanti ada orang nyekek saya di hotel kayak mana pula, ada orang pura-pura. Iya, saya sampai ke sana pikiran saya. Udahlah, biarin saya mati di sini, biarin aja. Saya di situ sampai jam 12, ada pohon bambu bunyi-bunyi, aduh ada kuntilanak kalian nanti di pohon bambu ini gitu ya. Ternyata datanglah petugas satu begini, dia manggil begini, Neng, mau
tidur di situ aja, ada kayak mes rumah polisi atau apalah itu, di situ ada empat rumah gitu. Enggak Pak, biarin aja saya di sini sampai pagi, nanti sampai aku bisa lihat karunia Ramawannya gitu kan. Pas udah gitu, "Jangan, nanti dingin, biarin saya mati di sini." Terus dia bilang gini, "Ada ibu kok," katanya gitu kan. "Ada ibu kok," katanya. "Oh iya, ada ibu." Saya pikir itu nanti saya diperkosa lagi di sana kayak mana gitu kan. "Ada ibu kok ada di sana," katanya. "Betul, ada ibu di sana, iya ada," katanya. Saya kan takut kalau hanya laki-laki gitu, ternyata ya udah bener ya begitu, bener. Pas nyampe ada suami istri, ada anaknya lagi kuliah juga katanya di Jakarta, di IKIP Jakarta. Saya ingat, kampus saya dulu dalam hati saya ya. Tidurlah saya di situ jam 3:30 udah bangun, ayam berkokok. Saya pas nyampe disuguhin teh manis, saya ada kamar kecil gitu ya. Ya yang cukup satu tempat tidur gitu. Saya berdoa di situ, "Tuhan, terima kasih." Saya pikir kayak gini, "Ih, baik kali ya Bapak Ibu ini. Nanti kalau aku diminta ke sini lagi, aku mau bawa inilah, mau kasih satu setel mereka baju sepasang suami istri kalau nanti mereka ada acara-acara keundangan bisa dipakai." Dalam hati saya kayak gitu. Tapi udah itu saya nggak ke situ lagi. Di situ pun ya namanya kok di penjara bisa juga ya orang urusan berbisnis. Aneh juga dalam hati saya. Saya diminta bawa nasi, Bapak Ibu, saya diminta bawa nasi, saya kasihan gitu, saya kasihan karena sama saya Kak Roni Harman tuh kalau lagi siaran itu baik, nanti berita-berita dikirim ke studio yang saya bacakan kayak gitu kan, dikirim ada banyak yang ngiri, banyak yang ngiri di studio itu ya. Nah, pas udah kayak gitu bawa nasi, nanti nasi itu di apa, dikorek-korek gitu sama polisi. Saya nanya, "Pak, kenapa nasinya digituin, Pak?" Pak polisinya bilang gini, "Iya, takut ada narkoba." "Ah, narkoba di dalam nasi kok bisa, Pak?" Sampai nanya-nanya kayak gitu. Suruh bawa odol, saya bawa odol, dibuka dari bawah. "Pak, kok dibuka dari odol dibuka dari bawah, kenapa?" Apa jawaban polisi itu? "Takut ada narkoba, Mbak." Hah, di situ nambah banyak pengetahuan saya. Saya lagi haid digeledah. Kok sampai haid digeledah juga? Kenapa narkoba bisa ditaruh di situ? Suruh buka sepatu. Lah kenapa? Saya suka pakai sepatu bot ya, bot yang semata kaki itu ya. Narkoba. Ya Tuhan, sampai kayak gini. Nah, disitulah kenapa saya pas lagi, mau bikin tesis itu kebetulan ada satu teman gereja adik saya di gereja New Life, di gereja situ baru keluar, mesti dia di penjara, 3 tahun tapi cuma setahun gara-gara dia baik gitu ya. "Oh iya, Kak, kalau Kakak mau mengadakan penelitian, dia aja itu menemani." Akhirnya dia saya ajak menemani ke lapas. Oh mungkin dia lebih banyak temannya, mungkin nanti lebih mudah kita untuk berbicara, interview, ya. Itulah mengapa saya ingin membuat penelitian di Lapas 2 Tapi sampai sekarang belum terrealisasi karena dari lapas sendiri, belum buka jalan itu, begitu. Sementara dari kampus sudah restu ya Pak Eliezer, dan, ke lapas dulu udah pertama ngirim surat itu dari kampus, lalu orang lapas 2A Serang bilang minta, dari Menhumkam, saya minta Menhumkam, lalu saya sampaikan lagi, dia berjanji mau menginformasi, mau menghubungi saya dan saya meninggalkan nomor handphone saya. Pak Bastian ada waktu itu pas pertama, yang kedua ada Pak Bastian, ada Pak Hasan, tapi mereka tidak menge-chat saya atau tidak menelepon saya, dan karena saya sakit-sakit juga sampai saat ini, mungkin itu juga yang, membuat ini semua masih tergendala begitu. Karena saya pun, nanti saya sakit sehat kayak gitu. Ya jadi, Tuhan mungkin, tunggu saya pulih dulu. Kalau cerita ini masih masih banyak Bapak Ibu yang, masih sedikit gitu. Ternyata Bapak itu adalah, orang yang ketemu di bus itu orang yang ada
di mana di Bandung. Wah, panjang ceritanya. Oh Tuhan Yesus, beginilah kita yang cinta Tuhan, banyak banyak hal, liku-liku, lika-liku yang kita tidak mau. Siapa yang mau ke penjara? Pasti nama baik kita udah tercoreng. Tidak ada itu. Itulah namanya pikul salib, menyangkal diri, memikul sesuatu hal yang tidak kita kerjakan. Kalau masuk penjara atau di penjara, itu karena perbuatan itu bukan pikul salib. Dan saya jujur, saya belum kenal Bapak Sataratin, saya belum kenal Kak Roni Herawan, tapi di hati saya Tuhan bilang mereka adalah keluarga baik-baik. Sampai mereka pindah dari Jakarta Utara ke Depok untuk menyelamatkan rumah tangganya supaya bebas narkoba. Kayak gitu. Dan Bapak itulah orang pertama yang menanyakan kepada saya pas saya waktu itu mau mengambil baju putih untuk ngambil baju putih kayaknya. Waktu mau sidang dia bilang, Teti, kenapa Tuhan Teti itu punya anak? Nah ini satu tantangan. Aku udah baca-baca Alkitab, cuman lupa ayatnya. Aku bilang, Pak, aku nggak mau jawab dari sendiri. Bapak nanti bisa buka dari kitab Injil. Nanti Bapak menemukan Allah sendiri yang mengatakan, inilah dia anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, Pak. Jadi bukan manusia yang mengatakannya, Allah sendiri. Dan setiap saya keluar dari penjara itu selalu aja ada polisi sampai saya naik bus dari Pulau Gadung, naik Prima Jasa atau Arimbi. Pak, kenapa polisinya enggak ngantar saya aja sekalian ke rumah? Aku malah bercanda seperti itu. Nah inilah pengalaman apalah aku bilangnya. Sampai aku sebenarnya Tuhan, aku nggak mau gitu. Aku punya anak, aku ada suami. Apa kata dunia? Aku selalu bilang gitu sama Tuhan. Apa kata dunia, Tuhan? Tapi aku pergi karena ada kasih agape. Karena ada kasih agape dalam hatiku, maka aku mau. Yang paling anehnya begini. Pertemuan kedua, aku diajarin sama Bapak, karena Kak Roni Mawan itu sering jangan pulang dulu, tapi nanti ngobrol, cuman ngeliat-ngeliat aja polisi-polisi, orang-orang, aneh nggak ngomong Bapak Ibu. Lucunya aku bilang apa ini, aku ini dalam hatiku. Pak Sataratinnya bilang gini, Teti, nanti kalau ditanya jangan bilang adik. Emang kenapa Pak kalau dibilang adik gitu kan? Ya kamu nanti udah cukup 30 menit kamu pasti sudah keluar begitu. Nggak boleh kamu ada di situ lagi begitu. Mungkin Roni Hermawan ingin cerita atau banyak lah yang kusaksikan di sana yang aneh-aneh begitu ya. Terus aku bilang apa Pak? Istri. Hah? Istri? Serius aku masih ngomong gitu. Istri? Saya kan nggak ada menikah sama Roni Hermawan Pak. Udah bilang aja kayak gitu. Nanti kalau ditanya mana kartu nikahnya kayak mana Pak? Aku jawab apa? Karena aku nggak ada kartu nikah. Wah, sampai segitunya. Akhirnya pas ditanya berat juga ya. Bilangnya apa ya? Ini siapanya? Kan selalu ditanya gitu ya. Istri. Oh my God. Beratnya mulut aku bilang gitu. Dan memang bisa agak lama ngobrolnya, ngelihatnya, nunggunya gitu. Ngobrol pun cuman kayak apa gitu ya. Ya namanya ya cuma ngeliatin yang aneh-aneh. Orang ada yang bawa-bawa map, ada yang berbisnis, ada yang kalau suaminya di situ ditemuin istrinya, begitulah yang aku. Iya Pak, banyak sekali ada aku lihat orang yang bawa anak. Kasihan juga kalau aku melihat anaknya masih kecil, suaminya saya iba gitu kan. Ada yang udah tua juga iba. Ada lagi yang udah kakek-kakek kasusnya diperkosa iba. Aduh. Jadi banyak hal gitu. Sampai polisinya kadang cerita sama aku di orang Makassar. Dia cerita katanya jahat tadinya ya jadi polisi kayak gitu, diceritain banyak. Jadi
mulai dari pertama waktu itu dari mana ya, dari Depok terus Jakarta Utara terus Lapas. Aku nangis kalau ingat itu, sampai sekarang kalau ingat aku tuh nangis, Tuhan kenapa aku kayak gitu, kenapa aku harus ngejalanin kayak gitu. Ada lagi fitnah narkoba, jujur sampai sekarang saya nggak tahu bentuknya narkoba. Saya masuk ke situ waktu belum keluar Kak Roni Hermawan dari selnya, aku keliling di situ, aku baca-baca ada gambar-gambar narkoba, tapi sampai saat ini aku belum pernah lihat fisiknya, cuman lihat di gambar. Fisik narkoba aku nggak tahu, tapi di gereja aku pernah dihujat kayak gitu, padahal aku nggak pernah merokok saja, aku tidak minum alkohol saja, Sprite saja tidak, apalagi alkohol nggak pernah. Jadi aku banyak membisu karena aku merasa sedih kalau terlintas maki-makian orang atau apa kayak gitu ya. Bukannya aku tidak banyak baju, banyak pakaian, tapi ketika aku menghadapi pakaian orang sederhana, ya aku harus bahkan mungkin lebih lagi supaya tidak ada kesan ada gap atau apa begitu ya. Jadi inilah satu peristiwa yang sangat-sangat membuat aku pengen aku bikin buku, serius. Kejadian 2010 sampai 2013 kalau nggak salah itu ya. Uang aku habis Bapak Ibu. Oh Tuhan, untung aku. Uang aku, bukan ada yang ngasih uang sama aku, nggak ada. Oh Tuhan Yesus, nggak ada Bapak Ibu. Ini semua pekerjaan Tuhan ya, pekerjaan Tuhan yang melalui aku. Terserah Bapak Ibu, apa ini suatu kebodohan saya nggak tahu, tapi saya nggak bodoh. Yang jelas saya nggak bodoh ya, nggak bodoh sekolah ya, nggak bodoh sekolah ya Pak Andre, nggak bodoh ilmu ya, tapi dalam hal kasih agape memang kita menjadi orang bodoh kalau kita melakukan mempraktekkan atau mengimplementasikan atau mengaplikasikan kasih agape itu. Bodoh di mata dunia, bodoh di mata orang-orang yang nggak ngerti firman Tuhan, bodoh di mata orang-orang yang tidak menerima Yesus. Itu kayak gitu. Iya. Saya tidak pernah klarifikasi. Ini pertama terbuka kisah ini pagi hari ini 24 Mantap. Maret 2025. Itu kejadian dari keluarga saya pun nggak tahu, nggak semua nggak tahu. Pasti saya diomelin lah, ngapain kamu ngurusin orang. Aku bisa undang untuk ikut podcast ya. Boleh Pak, tapi ini panjang kalau diceritakan Pak. Panjang, mungkin podcastnya berseri Pak. Serius berseri. Ya boleh lah, berseri, sesi 1, sesi 2. Iya, dan 14 Februari 2020 itu benar-benar, oh Yesus, beginilah engkau ketika disalib. Tampar sana, tampar sini. Saya pun ditampar, tapi bukan tampar dengan tangan. Lebih sakit ditampar dengan kata-kata, bukan karena kita kerjakan. 20 Februari 14 Februari Valentine Day, ulang tahun saya ketua waktu itu. Dan saya ya tadi kita kayak nggak punya rasa untuk melawan, untuk nggak ada. Semua kita dengarkan tapi ada rasa haru. Kita cuma gini, Tuhan, kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini? Di depan 4 pendeta dan teman-teman menuduh yang tidak saya kerjakan. Saya keras kepala, saya pembangkang. Ya, waktu itu ulang tahun kumpulan ibu-ibu pada hari Kamis ya. Tapi saya bangga, saya sebagai ketua saya harus undang pendeta distrik. Siapapun pendeta di situ saya harus undang karena saya sayang. Saya sayang sama orang-orang yang sudah memberitakan firman Tuhan. Saya undang yang hadir 4 dan saya tidak tahu ternyata pendeta distrik itu lagi dirawat di Siloam. Saya tidak tahu, tapi saya dapat mimpi. Saya berdoa terus, saya berdoa.
Tapi kehendak Tuhan lain. Saya berdoa karena saya kepada orang yang tulus hatinya, Tuhan pasti buka hati saya juga untuk orang itu. Dan beliau meninggal. Tuhan Yesus berkati keluarganya. Itu satu tragedi yang membuat saya hati pilu juga ya. Disitulah saya nggak ngerti Tuhan, kenapa ini semua terjadi. Iya, Pak Andre, saya baru duduk di bangku gereja, baju saya itu 500.000 itu, kayak baju Pak SBY. Saya pernah baju Pak SBY pakai baju gitu loh, kok bisa ya? Atas sama bawa rok, tapi ke model perempuan itu 5.000. Ada seorang bilang ini, baju kau pun kalau bahasa Batak tuh somar mus-mus, itu udah tak layak, tak pantas. 5.000 loh. 5.000 baju itu. Saya diam aja terpelongo. Tuhan, kenapa orang itu bilang saya kayak gitu ya? Padahal waktu itu udah ada satu perubahan yang terjadi. Yang tadinya tidak on time. Ketika saya 2016-2018 koordinator acara, dan itu yang menunjuk seorang istri pendeta senior juga. Saya nggak mau saya melihat satu yang keruh lalu saya tampil, saya nggak mau. Tapi kalau saya harus disuruh Tuhan harus tampil, saya mau. Keruh, kalau saya lihat gap-gap, saya mana mau Pak Andre. Orang-orang ribut aja saya nggak mau. Jujur di Gepas ini, sejak saya masuk Gepas pertama masuk lalu ngikutin guru, saya tidak mau Pak Andre. Saya tidak mau. Tuhan, tapi Tuhan nggak bisa saya dikeluarkan, malah saya sama Pak Joko sama Pak Saud malah ditunjuk. Iya, Tuhan kalau ini dari Tuhan, pasti Tuhan yang menjaga saya, anak saya, dan luar itu Pak Andre, semenjak waktu Pak Parlin. Malah Pak Parlin bilang begini, itu Teti rajin-rajinlah kau di Gepasnya, siapa tahu ke ketua. Saya ini bukan karena itu, dari saya kalau urusan gereja, saya paling tampil. Kalau Tuhan udah suruh saya di situ, Pak. Bukan karena itu, bukan. Setiap saya mau, makanya Ibu kesaksian Ibu Yuliana yang dari Kalimantan Barat mengagetkan saya, Pak. Dia bilang gini, ketika saya ingin mengundurkan diri dari pelayanan saya, suami saya sakit, oh Tuhan Yesus. Ketika itu saya mau lakukan di Gepas juga sama di mana-mana. Tuhan, saya nggak mau lagi lah aktif di Gepas, yang saya sakit lah. Akhirnya saya baca firman Tuhan. Lakukanlah sebuah firman Tuhan, hiduplah dari firman Tuhan, karena itu yang membuat kamu sembuh. Ada Pak Andre. Karena itulah saya mau begitu. Kalau enggak, saya tuh nggak mau repot-repot, nggak mau ribut-ribut, nggak mau ribut-ribut sama orang, nggak mau Pak, dari kecil. Iya, mau kebakarin di depan rumah itu, kalau enggak ribut karena keributan, maksud saya belum tentu saya keluar. Kalau karena keributan, orang mau ribut cekcok sana sini, karena apa? Enggak bermanfaat. Tapi saya pernah keluar suatu waktu. Ya, pernah keluar suatu waktu, ada kejadian di sini, saya pikir ada door prize. Ya, saya pikir ada door prize, ternyata udah rame. Ya Tuhan, kenapa seperti ini ya, orang menghujat. Apakah masalah tidak bisa diselesaikan dengan rukun? Tidak mempermalukan orang lain. Nah ini yang saya nggak suka. Tadi Pak Desa bilang mau ditembak mati. Kalau saya presiden nih ya, ini mohon maaf nih ya. Kalau saya presiden nih, nggak usah lah tembak mati. Penjara aja seumur hidup. Atau kasih kesempatan dia berbuat baik. Karena apa? Ada alasannya. Ketika seseorang berbuat kejahatan, bahkan sampai membunuh, itu dia nggak tahu firman Tuhan. Maka siapa yang bertanggung jawab? Itu yang nggak usah bilang di penjara, siapa yang bertanggung jawab? Kenapa mereka sampai masuk penjara? Kayak gitu, ya kan? Siapa yang harus bertanggung jawab? Tentu memang diri sendiri, keluarga, orang sekitar, para ulama, para pendeta, kan kayak gitu. Itulah yang membuat hati saya terkadang sedih dalam interaksi sehari-hari, mempermalukan orang lain. Saya enggak setuju. Mending saya mengundurkan diri atau menarik diri dari kumpulan seperti itu.
Ya, tapi Pak Andre kalau nanti Bapak minta saya di podcast harus teratur. Kisah saya ini itu yang tadi masih lompat-lompat, Pak. Belum kronologisnya Pak Andre. Belum kronologisnya itu. Jadi saya banjir air mata juga ya melakukan pekerjaan itu semua. Jujur itu 1 rupiah pun itu nggak ada yang ngasih dari yang memerintahkan saya untuk dari keluarga. Tapi saya entah kenapa Tuhan kasih rasa kasih sayang untuk keluarga itu gitu loh. Itu yang aku nggak habis pikir gitu loh. Ada rasa kasih sayang agape. Agape kan nggak tanpa pamrih kan Pak. Nah itulah dan di sebelah kanan rumah saya pun ada kasus agape juga yang saya terapkan. Tapi ketika kita melakukan itu bisa balik fakta, Pak. Bisa jadi fitnah, Pak Andre. Banyaklah. Oh, ternyata hidup ini jadi indah juga kalau ada bumbu masak seperti itu. Makanannya jadi enak dan nikmat dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua atas izin Tuhan, pengkontrol dan pengendalian Tuhan. Amen. Iya Pak Andre itu atas izin dan kontrol Tuhan itu. Kalau saya apalah saya ini Pak, nggak ngerti saya apalagi urusan kayak gitu. Masuk penjara yang ini nggak sampai otak saya ke situ ya. Tapi saya waktu baru nyampe ngelihat di lapas itu saya rasa di gurun pasir. Pas Sataratim ketika sampai rumah, Teti, kamu sekarang udah di mana? Udah di rumah, Pak. Gimana tadi ketemu nggak sama Rodial? Ketemu. Iya, Pak, tapi saya waktu melihat itu kayak corong asap. Saya lihat ke atas, saya rasa di gurun pasir ketika melihat itu. Lenggang jiwa saya melayang, Pak. Saya bilang kayak gitu. Itulah. Iya. Setiap masuk ke situ, iya Pak Andre, jiwa saya kayak melayang. Setiap masuk ke situ, apalagi waktu lagi ke Wonogiri, nggak tahu, kayak melayang juga. Tapi ya Tuhan aja yang mengendalikan saya gitu. Bayangin aja sampai ke Banyuwangi katanya itu udah ujung Jawa Timur. Kok saya balik lagi diantar baik-baik loh. Bayangin berangkat pagi nyampe besok pagi sorenya. Entah kemana pokoknya saya tidur aja. Tidur. Saya ini kalau udah di bus tidur Bapak Ibu. Enggak, sebentar aja meleknya, tidur. Waktu saya nemuin anak saya ke Jogja aja, dia sakit. Saya mulai dari Cilegon sampai Jogja tidur. Tidur di Indramayu, giliran makan, cuci muka, sikat gigi, melek, tidur lagi. Sampai hospital apa itu Ranupani ya hospital apa ya anak saya itu nantilah ada itu pokoknya banyak sekali pertolongan Tuhan. Susah bukan duka ya Pak, bukan duka ya, susah senang, bukan duka, bukan susah senang. Next begitu. sesi aja, next sesi. Iya Pak, Betul. makasih. Iya, oke, haleluya. Kita live deh. Tinggal berlima soalnya. Pak Teddy, Pak Bapak, Pak Desem, Ibu siapa nih? Ibu Linda dengan saya. Ya. Kita list saja. Ya. Bu Linda nggak ngomong-ngomong. Iya Bu Linda. Bu Linda mungkin mau ngomong mungkin. Ngomong Bu. Pengen dengar sarannya. Silakan Bu Linda. Ini Bu Linda dari Malaysia kah? Bukan? Iya kayaknya. Iya kayaknya. Udah kangen. Selamat siang Malaysia. Halo Malaysia. Mungkin nggak monitor dia. Jangan tidur di bus lagi dia. Di bus lagi ya. Oke lah kalau begitu Bapak Ibu. Next time. Selamat